Kembali lagi di Q&A bersama Dokter Ella. Bagaimana kabarnya ini, Dok? Alhamdulillah baik. Mbak Tina kabarnya gimana? Alhamdulillah baik dan bahagia nih. Alhamdulillah, oh ada tambahan bahagia Iya ya untuk bersemangat dong. hari ini. Pastinya. Oke. Halo Elanes. Podcast kali ini nih kita akan membahas mengenai lifestyle anak muda nih terkait masalah kulit. Yap, Oke. kayaknya menarik banget temanya ya. Betul Oh gak iya sih? pastinya Anak nih. muda mewakili anak muda Mbak Tina ya kan? Aku Anak juga milenial. anak muda harus pokoknya dipaksa ya anak muda. Oke nih dok, saya mau cerita sedikit nih. Kan di zaman modern sekarang ini, anak milenial itu semakin dekat dengan kondisi yang kurang baik, terutama untuk kesehatan kulitnya. Nah, kondisi-kondisi tersebut itu seharusnya anak-anak milenial itu kan harus mengetahui kan, harus menjaga kesehatan terutama kulit nih. Lalu apa aja sih sebenarnya lifestyle yang bisa mempengaruhi kulit anak milenial sekarang ini? Banyak faktor dong Mbak. Apa aja itu? Oke, pertama tuh yang paling utama adalah faktor makanan, Oh, ya kan? oke, ya. Kemudian lingkungan, terus dari kosmetik juga, kemudian paparan sinar matahari, Ya. pola tidur dan stres. Oh, Masih banyak oke. lagi sih. Nanti kita kupas kali ya. Iya, Langsung ya. harus kupas tuntas satu persatu ya Bu Yap, ya. betul. Oke, yang pertama ini Bu, makanan sama minuman apa sih yang bisa mempengaruhi kulit? Apalagi kan makanan sama minuman kan sering banget kita konsumsi kan Bu setiap hari. Nah itu apa aja ini? Dari makanan dulu ya. Makanan itu anak muda milenial zaman sekarang itu suka banget kan makan yang namanya junk food ya. Ya. Nah, makanan cepat saji itu memiliki indeks glikemik yang tinggi. Oke. Iya, jadi indeks glikemik yang tinggi itu bisa mempengaruhi ketidakseimbangan hormon insulin. Oh, Nah, ya. kalau terjadi ketidakseimbangan hormon insulin itu akan meningkatkan hormon androgen. Jadi hormon androgen itu yang akan meningkatkan sekresi kelenjar minyak. Oh. Kalau pas ada sumbatan minyak, kotoran, sel kulit mati itu akan memunculkan pencetus timbulnya komedo atau jerawat. Oke. Itu dari sisi itu ya penyakit kulitnya ya. Iya. Kemudian makanan cepat saji itu rendah serat. Ya, kalau Iya, rendah serat itu berarti memperlambat proses pencernaan di usus. Dia juga bisa mempengaruhi ketidakseimbangan bakteri di usus. Jadi memunculkan penyakit usus kayak gitu, Iya. penyakit pencernaan maksudnya gitu. Jadi memang harus banyak-banyak makan makanan yang tinggi serat. Ya. Itu dari makanan yang junk food ya. Iya. Kemudian yang kedua anak milenial ya mungkin suka apa ya makan gorengan kali Gorengan, ya. iya. Gorengan terus juga makanan yang tinggi ini ya, tinggi garam ya. Nah, gorengan itu tinggi akan lemak trans dan lemak jenuh. Iya. Ya, jadi lemak-lemak itu akan menyumbat folikel ini nih, folikel rambut. Jadi ada kelenjar minyaknya semakin tersumbat, jadi dia lagi-lagi memunculkan lagi jerawat atau komedo gitu. Kemudian masih kaitannya dengan rendah serat, berarti kita juga harus memperbanyak konsumsi sayur buah ya. Nah, ini Iya. anak-anak milenial tuh sangat kurang banget konsumsi sayur sama buah. Padahal sayur sama buah kan tinggi serat tuh. Terus juga mengandung banyak antioksidan. Nah, antioksidan ini bagus untuk mengikat radikal bebas. Jadi itu yang bisa mencegah timbulnya penuaan dini, penuaan kulit terutama Iya, kan. Oke, makanan udah kan tadi. Terus minuman ya. Minuman tuh yang pertama anak milenial suka apa sih? Kopi. Kopi sama soda. Kopi, soda. Oke, kalau kopi itu kebanyakan minum kopi. Kopi itu mengandung kafein kan. Iya. Nah, kafein itu kalau dikonsumsi secara berlebihan, dia bersifat diuretik. Diuretik itu mengikat sekresi cairannya tuh banyak. Jadi dia merangsang kita untuk sering buang air kecil. Jadi lama-lama kulitnya menjadi dehidrasi, kelembabannya gitu. berkurang, kemudian timbul kayak kerut, kulit juga kering gitu kan. Iya, Nah, tapi kopi kalau misalkan kita mengkonsumsi dengan jumlah yang cukup, misalkan 1 sampai 2 cangkir aja sehari, itu juga bisa berperan sebagai antioksidan. Jadi dia bisa menghambat penuaan dini. Asal jangan kebanyakan aja. Kopinya kopi yang ini ya, kopi murni. Jadi bukan kopi yang Campuran udah susu mix sama kayak yang gitu. lainnya. Oh, oke. Nah, kebanyakan minum kopi
selain tadi membuat kulit menjadi kering karena pipis terus kan, itu juga bisa menyebabkan osteoporosis. Oh, Jadi kalau minum kopi itu harus secukupnya aja. Ini yang minuman kedua itu soda. Ya, soda itu kan tinggi akan pemanis buatan kan. Jadi pemanis buatan itu juga akan mempengaruhi ketidakseimbangan hormon insulin. Kalau terjadi ketidakseimbangan hormon insulin itu akan memicu timbulnya penyakit DM. Tahu kan DM apa? diabetes Yes, mellitus. kencing manis. Iya. Terus juga meningkatkan timbulnya peradangan, terus Oke. penyakit kulit, jerawat, rosacea. Oh ya, terus ada penelitian nih, kalau misalkan kita mengkonsumsi soda 1 gelas 1 hari, Iya. itu bisa memicu penurunan fungsi otak sama penurunan memori. Oke, bahaya juga ya, Bu ya? Bahaya. Jadi mungkin Mbak Tina lupa habis makan mau makan Iya. lagi. Kemudian ada penelitian juga kalau kita mengkonsumsi soda sehari 3 gelas itu juga bisa memicu timbulnya penyakit stroke maupun penyakit jantung. Oke. Soda, apalagi nih? Kurang minum air putih. Jadi tubuh kita itu sebagian besar terdiri dari air kan. Jadi air itu bagus untuk maksudnya memperbaiki fungsi-fungsi kayak fungsi seluler di dalam tubuh. Diperlukan banget kan air. Jadi kalau kita kurang mengkonsumsi air, jadi fungsi-fungsi seluler di dalam tubuh pun menjadi terganggu. Terus juga jadinya kulitnya kurang lembab, dehidrasi, kuring ya. kering, kusam kayak gitu. Oke. Banyak banget ya, Udah Bu kan ya? kayaknya tadi makanan udah ya? Udah, makanan. Minuman udah, oke. Banyak banget ya ternyata, Bu ya. Makanan sama minum Nih yang aku jadi dehidrasi, bentar mau Oh minum. iya, silahkan. Nah, ini nih banyak banget pengaruhnya nih makanan dan minuman yang kurang sehat bagi kesehatan kulit kita. Selain makanan sama minuman tadi nih yang berbahaya bagi kulit, lifestyle apa aja sih yang berpengaruh atau mempunyai dampak buruk bagi kesehatan kulit para milenial? Selain makanan minuman, kebiasaan itu biasanya anak milenial itu kalau kumpul-kumpul suka ngerokok ya. Iya, Ngerokok, minum alkohol. Tapi kayaknya enggak sih ya. Kalau di sini enggak kali ya. nggak tahu Bu kalau yang tempat teman-temannya. Tina gimana? Nah, tadi minum alkohol sama ngerokok. ngerokok. Ya, jadi merokok itu kan mengandung nikotin kan. Nikotin itu bisa mempengaruhi pembuluh darah menjadi menyempit. Termasuk pembuluh darah yang ada di kulit. Jadi kan pembuluh darah yang ada di kulit pun juga mengalami kekurangan oksigen, nutrisi kayak gitu. Jadi akhirnya kulitnya menjadi pucat. Kurang nutrisi jadi kering seperti itu. Kemudian kalau alkohol dia sama kayak kafein sih sifatnya, dia diuretik. Jadi pengeluaran cairan kita tuh banyak melalui buang air kecil kan. Jadi sama kulitnya menjadi gampang dehidrasi dan gampang mengalami penuaan dini gitu. Nah nih, masalah utamanya nih bagi para milenial. Karena milenial itu jarang banget yang namanya olahraga. Padahal kan olahraga itu sangat baik kan bagi tubuh, terus bikin tubuh itu jadi lebih bugar dan terutama untuk kesehatan kulit. Nah, bagaimana sih kalau bagi kaum muda yang jarang banget untuk olahraga, apakah mempengaruhi kulitnya? Atau Mempengaruhi gimana? dong, mempengaruhi. Jadi kita berolahraga itu sebenarnya manfaatnya bukan hanya fisik tapi juga psikis ya. Ya. Nah, ketika kita olahraga itu ada hormon yang dikeluarkan. Hormonnya menyerupai morfin. Tahu kan morfin kan? Morfin kan bikin efek tenang. Sama pada saat kita olahraga juga kita tenang karena tubuh kita mengeluarkan hormon endorfin gitu. Nah, hormon endorfin itu bisa menekan stres. Jadi kalau anak muda gampang emosian Iya. gitu kan, nggak bisa mengendalikan emosi, bisa jadi karena kurang olahraga gitu. Terus dengan adanya olahraga itu sebenarnya dia bisa memperlancar peredaran darah. Jadi ketika peredaran darah ke kulit ya terutama ya itu lancar, makanya kulitnya juga sehat gitu. Kemudian juga produksi kolagen itu bagus, nggak terhambat sehingga kulitnya juga gak gampang mengalami penuaan dini, tetap kenceng gitu. Oke. Nah, kalau olahraga nih dok, tapi nggak dalam ruangan, di luar ruangan ataupun aktivitas lain yang di outdoor kayak gitu, perlu nggak sih yang namanya perlindungan kayak gitu, kayak sunscreen atau apa gitu? Perlu dong, perlu banget. Bahkan kita di indoor pun nggak outdoor aja itu perlu tetap menggunakan sunscreen. Nah, sunscreen yang direkomendasikan itu adalah SPF-nya mulai dari 30 ya. 30 sampai 50. Jadi satu SPF itu bisa melindungi kulit sekitar 10 menit.
Gitu. Nah, kalau SPF 30 berarti seandainya kita pakai di jam 8 pagi, jam 1 siang harus sudah dipakai. Gitu. Sama ketika kita berada di dalam rumah, Ya. itu kan sinar matahari tetap menembus kaca tuh. Mm-mm. Tetap dipakai. Hujan atau panas juga tetap dipakai gitu. Nah, biasanya tuh kalau di rumah tuh jarang banget kan Mama Ane pakai sunscreen kayak gitu. Soalnya ya udahlah, nggak bakalan kena matahari kayak gitu padahal. Tahu-tahu kusem ya. Iya. Tahu-tahu gosong. Sama sih Ya kayaknya gimana? kalau kita tinggal di daerah yang dingin, itu sebagian besar orang malas pakai sunscreen karena kan merasa oh ini dingin, udaranya dingin jadi nggak usah pakai gitu kan, nggak ada paparan sinar matahari. Itu anggapannya salah ya. Jadi tetap ada sinar matahari yang memapar kita walaupun dalam cuaca dingin, walaupun kita berada di pegunungan, jadi Iya. tetap harus dipakai gitu. Bagi anak-anak yang suka banget tuh nge-gadget kayak gitu, apakah cahaya dari gadget itu bisa mempengaruhi kesehatan kulit kita? Gadget itu kan mengandung sinar blue light ya, blue light. Yeah. Jadi pasti mengganggu. Jadi blue light dari gadget itu efeknya seperti kayak sinar matahari. Dia bisa, sinar matahari itu adalah penyebab penuaan nomor 1. Ya, jadi bisa menimbulkan flek, kerut, kering, sensitif gitu, sama dengan gadget. Jadi jika mau bermain gadget mungkin lebih bijak kali ya, diatur benar-benar kalau penting banget, jangan sepanjang hari ya, secara bijak lah digunakan karena ternyata efeknya sama kayak paparan sinar matahari gitu. Lalu Aktifin itu dong, aktifin filternya. Ada kan? Oh iya, Ada kan filter untuk blue light kan. Nah, itu bisa meminimalisir efek dari blue light itu. Oke. Jika kita terbiasa dengan gadget, itu kan pasti nggak bisa tuh Bu, yang namanya jauh-jauh dengan gadget kayak gitu. Dan itu juga namanya nomophobia. Dan dari nomophobia itu bisa menimbulkan stres bagi anak-anak milenial. Nah itu bagaimana Bu? Kalau stres itu bisa mempengaruhi kesehatan kulit nggak sih Bu? Bisa dong. Jadi yang terjadi pada saat kita stres, Ya. pada saat kita stres itu terjadi kenaikan hormon kortisol. Nah, kalau hormon kortisol naik, itu akan memicu naiknya hormon androgen. Dengan kenaikan hormon androgen itu memicu juga kenaikan sekresi kelenjar minyak. Apabila ada sumbatan, terus sel kulit mati, komedo, itu makin tersumbat, jadi bisa memicu timbulnya masalah kulit, jerawat, rosacea, kemudian kulitnya juga menjadi sensitif, gampang alergi, itu juga bisa muncul di situ. Gitu. Dari stres juga itu kan juga mengubah yang namanya pola tidur kayak gitu kan, jadi tidur agak susah kayak gitu. Nah, apakah bisa mempengaruhi dari kesehatan kulit juga itu? Ya, pada saat kita tidur itu terjadi proses regenerasi kulit kan, jadi pergantian kulit, terus kulit-kulit yang mengalami kerusakan itu terjadi perbaikannya kebanyakan pada saat kita tidur. Nah, jika kita kurang tidur, berarti proses regenerasinya tuh terhambat atau berkurang ya, berhenti. Jadi proses pertumbuhan, terus proses apalagi penyembuhan penyakit, mungkin barangkali kita punya penyakit kulit terutama itu juga terjadinya pada saat kita tidur. Jadi ya kalau kurang tidur menimbulkan berbagai masalah kulit, termasuk juga kayak ini loh, lingkaran mata panda. Kulit lagi-lagi ke kulit sensitif juga bisa terjadi pada saat kita kekurangan tidur. Oke. Banyak banget nih gaya hidup anak muda yang bisa mempengaruhi kesehatan kulit. Lalu bagaimana sih caranya generasi milenial ini untuk merawat diri, baik itu di rumah ataupun dengan Erla Skincare? Oke, jadi ini secara umum ya. Iya. Perawatan kulit secara umum itu kita harus bersihin wajah kita secara teratur. Paling nggak minimal 2 kali sih. Cuma jangan berlebihan. Kadang kita kok kesel ya, mungkin lihat wajah kok kusam banget gitu ya, diusap-usap kasar gitu. Mungkin lebih dari 3 kali atau lebih dari 4 kali. Membersihkan kulit apabila terjadi secara berlebihan itu justru akan mengikis sel kulit mati kita berlebihan dan juga akan mengikis yang namanya di lapisan dermis kita. Itu kan ada lapisan lipid bilayer tuh yang namanya lapisan lemak pelindung kulit. Itu ikut terkikis. Jadi yang namanya iritan-iritan itu gampang masuk. Kita gampang mengalami iritasi. Tuh kan gejalanya kayak merah, meruntus, gatel kayak gitu. Jadi membersihkan kulit pun juga harus dilakukan jangan berlebihan.
minimal 2 kali. Mm. Minimal 2 kali, maksimal 3 kali. Oh. Terus kemudian juga jangan lupa untuk teratur memakai sunscreen. Yang tadi itu kan udah Iya, dijelasin yang minimal SPF 30. Kemudian juga apabila ada produk perawatan yang lain silahkan bisa dipakai secara teratur, entah itu serum, krim malam kayak gitu. Tapi tetap berkonsultasi dengan dokter secara teratur. Dan jangan lupa juga untuk selalu treatment di airless skin. Oke. Kemudian kalau untuk yang lainnya jaga pola makan sehat ya. Terus no smoking, no alkohol, kemudian olahraga, apalagi jangan sampai kurang tidur kayak gitu. Mungkin secara umum gitu sih, Mbak. Oke, sangat informatif sekali ya perbincangan di podcast kali ini bersama Dr. Ella. Semoga apa yang sudah disampaikan sama Dr. Ella ini bisa mengedukasi kita semua. Nantikan episode selanjutnya di podcast Q&A bersama Dr. Ella. Tuh, aku juga kayak gini. Terima kasih dok. Sama-sama.